Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, juga malam kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Eh, Perkenalkan, kami berempat tergabung dalam sebuah grup atau kelompok untuk menyelesaikan tugas akhir di mata kuliah praktikum machine learning gitu ya. Di sini project yang kami buat adalah sebuah object detection yang menggunakan machine learning tipe semi supervised learning. Apa sih itu semi supervised learning? Nah, semi supervised learning itu intinya adalah penggunaan data yang mana ada data yang sudah dilabeli dan data yang belum dilabeli untuk digunakan dalam sebuah model AI atau machine learning gitu. Di sini nama nama project yang kami buat itu OptiSense. Apa sih itu OptiSense? Nah, OptiSense itu sebenarnya object detection yang kami ciptakan atau yang kami ingin kembangkan untuk nantinya bisa di machine tuning ke CCTV gitu. Di mana nanti peran CCTV itu bukan hanya sekedar merekam tapi juga men-tracking objek-objek yang ada, khususnya manusia gitu. Karena yang implementasi yang ingin kami capai adalah pengimplementasian CCTV di mall gitu atau di tempat yang ramai yang nantinya yang kami harapkan di mana data yang nantinya ter-track oleh eh, ML yang kita ciptakan itu bisa digunakan sebagai data yang digunakan pihak pemasaran atau pihak terkait untuk mengembangkan sektor industrinya. Oke, langsung aja ya penjelasan gimana sih cara kita ngolek data atau gimana sih kayak kita bikin model di si OptiSense ini gitu. Oh, sebelumnya kami berempat di sini ada saya sendiri Abdullah Amali, ada saudari Alia Kusumawardani, ada saudara Ansarullah dan saudari Desi Ainu Melia. Mungkin tentu saja saya silakan kepada teman saya. Oke, terima kasih Abdullah yang telah membuka diskusi atau presentasi ini dengan baik. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat model untuk di testing nanti dan datasetnya kita itu eh, belum ada gitu. Jadi kita akan buat datasetnya dulu dari sebuah video yang diambil dari internet. Ini kita install dulu library dan pokoknya hal-hal yang perlu diinstal untuk nantinya. Nah, oke. Nah, sekarang di sini kita akan membuat dataset menggunakan YOLO versi 5. Kenapa pakai versi 5? Karena dari sebelumnya kita udah nyobainnya pakai yang ini gitu. Jadi kita baru sampai yang versi 5. Ini kita download dulu apa si YOLO-nya dan ngeambil apa namanya? Videonya dari internet nge-collect gitu. Nah, ini proses pengambilan videonya. Jadi kita apa ya, istilahnya ngedeklarasiin dulu si videonya untuk disimpan di eh, apa namanya folder project ini gitu. Terus ke bawah di sini untuk membuat si datasetnya dalam bentuk CSV kita ngeframing tiap-tiap kita nge-capture tiap-tiap frame daripada video yang kita ambil. Nah, di sini posisinya dan di sini udah terlihat kalau misalnya ini kita dapat sekitar 227 frame dari si video tersebut. Terus ini disebutin juga tentang hate dan apa panjang sama lebar dari videonya dan sebagainya. Nah, mungkin ini kita coba tampilkan si hasil capture yang kita dapat dari proses capturing frame tadi. Ini salah satu frame-nya. Terus ke bawah. Nah, di sini kita akan coba tampilkan tiap-tiap kan tadi ada 227 frame. Nah, ini ditampilkan eh, dibagi gitu. Dibagi menjadi 50-50. Jadi ini per 50 frame itu tampilannya kayak gini. Oke, nah terus ini
setelah kita capturing frame-frame tadi, ini kita coba eh apa ya, nampilkan si isi CSV atau dataset yang tadi kita buat menggunakan YOLO tadi. Untuk nampilkannya, ini di sini udah kelihatan ada kolom name, frame index, ID, kategori yang didapat dari video tersebut gitu. Nah, ini ada tampil juga kategori-kategori yang ada. Ada person, handbag, chair. Nah, itu yang ke detect dari video tersebut gitu. Oke. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini ke proses detection ya, buat nge-box-boxin objek yang ke-detect. Akan aku serahin ke Desi Aino. Boleh, dipersilakan. Oke, jadi selanjutnya adalah proses kita ngedeteksi gambarnya. Nah, di sini tuh kita tarik frame 20 untuk kita training modelnya. Kan tadi udah di-capture kan, dan akhirnya kita menggunakan frame ke-20 untuk kita deteksi atau kayak kita ngebox-boxin si apa sih namanya si objek-objeknya gitu. Nah, di sini pertama aku ngambil training untuk nge-labelin person, akan tapi apa sih namanya keberhasilan dalam proses box detectionnya itu kurang kurang pas, akan tapi dia sudah bisa mendeteksi person secara signifikan. Selanjutnya tuh akhirnya aku membuat beberapa apa namanya detection untuk person, backpack dan juga chair. Kan tapi sama semuanya itu nggak nggak terdeteksi sesuai dengan objeknya gitu. Jadi akhirnya kita unlabel apa namanya backpack sama chair agar si personnya itu lebih hidup dan juga apa sih namanya bisa mendeteksi person secara secara apa ya namanya secara baik gitu dan sisanya tuh bisa bisa digambarin sama warna lain. Nah, di bawahnya itu kita melabeli person dengan warna hijau dan beberapa anomali dan juga unlabeled data dengan warna merah dan keberhasilannya cukup baik dan signifikan karena di sini mereka apa namanya kode bisa mendeteksi di mana ada backpack yang dipakai oleh ibu-ibu di sana dan juga ibu-ibu itu kan merupakan seorang person dan terdeteksi juga. Jadi proses label dan unlabeled data untuk box detection ini uh, sudah sudah berhasil. Selanjutnya ada pembuatan grafik yang bakal dijelasin sama Abdullah. Oh ya, teman-teman, tadi seperti yang udah dijelasin oleh saudari Alia dan Desi ya, terkait pembentukan model yang telah kami buat. Karena tadi kan konsep utama dari supervised learning, semi supervised learning itu adalah penggunaan data yang dilabeli dan tidak dilabeli, gitu, atau unlabeled data. Nah, di sini pembuatan grafik sebenarnya kami tujukan untuk gimana sih sebenarnya CML itu bekerja dan gimana eh, yang dilihat sama CML buat lebih apa ya bisa dipahamin secara kasat mata gitu. Karena kan kalau tadi teman-teman lihat data yang ke collect itu kurang bisa untuk bisa dibaca secara kasat mata gitu. Nah, ini kami membuat kode yang grafik untuk menentukan. Jadi sebenarnya CML tuh nangkap objek apa aja sih. Tadi kurang lebih kan dapat si ML tuh si machine learningnya atau si YOLO yang kita jadiin model utama sebelum ke model kita tuh kurang lebih mendapatkan 8 tipe barang atau 8 objek yang ada pada video gitu ya. Ini kurang ada person, handbag, chair, backpack, suitcase, bicycle, cell phone, TV, train, potted pants sama bench gitu ya. Meskipun di sisanya tuh kuantitasnya lebih sedikit gitu dibandingkan tiga utama ini. Nah, kita pun di sini untuk membuat model yang versi kita
memilih untuk mereduksi objeknya gitu, biar nanti masuk ke si semi-supervised learning, di mana objek yang kita pakai di sini ada person, handbag, chair, sama backpack doang gitu. Nah, di sini kita dibuatlah scatter plot ya, grafik scatter plot yang buat nentuin tuh penyebaran datanya kayak gimana, biar tuh seperti di sini dapat terlihat bahwa jumlah person tuh lebih banyak dan di mana-mana gitu. Ya memang ini yang terjadi pada training model yang telah kita lakukan. Mungkin selanjutnya akan ada pembahasan mengenai tampilannya kayak gimana sih, hasil akhirnya itu kayak gimana sih, yang akan langsung dijelaskan oleh saudara Ansarullah ya. Sebentar, ada saudara Ansarullah, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih dari Abdullah Amali. Saya izin untuk share screen dulu. Mungkin boleh dikasih jadi. Oke, oke teman-teman di sini saya bakal coba untuk menampilkan bagaimana hasil setelah program ini dijalankan. Oke, mungkin di awal ini teman-teman bisa lihat ini adalah kode program utamanya yang memang yang akan dijalankan untuk mendeteksi eh, di videonya nanti. Adapun yang akan dideteksi itu sebetulnya secara live menggunakan webcam yang ada di laptop saya ini ya. Untuk menjalankan programnya, memang saya masih menggunakan terminal terminal Anaconda ya. Oke, ini adalah sintaksnya yang akan dirun. Kita tunggu sebentar. Sebetulnya penjelasan kode program tadi tidak begitu beda dengan yang sudah dijelaskan di awal. Jadi mungkin saat ini hanya demo aja. Nah, ini adalah hasil dari programnya. Jadi yang dideteksi itu adalah setiap objeknya dan akan ada data perhitungan tentang objek yang terdeteksi. Misalnya di sini ada yang dideteksi di sini berarti ada handphone dan person ya. Personnya satu orang, handphonenya dua. Nih. Jadi yang ditambahkan di sini adalah fitur perhitungan setiap objek yang terdeteksi. Ini akan sangat berguna ketika program ini digunakan di industri atau di contohnya di rumah sakit atau di pabrik ataupun di keramaian gitu ya, yang bisa memberikan data tentang objek yang terdeteksi begitu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Ansarullah ya, yang telah menemukan aplikasi atau machine learning yang telah kami buat ya. Nah, itulah teman-teman kurang lebih project yang telah kami buat, yaitu si OptiSense tadi, di mana adalah machine learning yang atau lebih tepatnya object detection yang kami ciptakan untuk diintegrate atau di machine tuning ke CCTV gitu. Mungkin kedepannya jika memang ada pengembangan mengenai project ini adalah mengenai penambahan waktu, karena nanti kan disinkronin sama CCTV ya, mungkin akan lebih baik jika nanti ada penambahan sinkronisasi waktu. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai project yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon untuk permintaan maaf ya, karena kami juga manusia biasa dan seorang mahasiswa yang sedang juga belajar.
Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi